Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu dari mata kuliah Tata Bahasa dan Komposisi, yaitu tugas 3-nya. Baik, sebelum saya mempresentasikan, terima kasih atas kesempatannya untuk kami sebagai mahasiswa kepada itu Ibu dosen tutor yang terhormat. Baik, sebelum saya mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niluh Putri Junitasari dari Program Studi Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemah dan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan terkait yang bertema mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi. Baik, di sini saya akan mulai presentasinya. Yang pertama itu ada pendahuluan. Jadi pendahuluan itu yang pertama ada pengantar dan identitas nasional. Dan kemudian ada tantangan di era globalisasi. Dan yang ketiga itu yang pertama ada pengantar dan identitas nasional. Jadi pentingnya bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, yaitu jantungnya identitas bangsa lahir dari semangat persatuan, yaitu acuan artikel dari refleksi peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1982 yang mengikarkan bahasa persatuan bahasa Indonesia secara yuridis dioki pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan kemudian ada yang kedua, tantangan di era globalisasi. Tantangan di era globalisasi memunculkan tantangan bagi eksistensi bahasa global. Nah, narasi tersebut di tengah serbuan bahasa asing. Bagaimana kita memastikan bahasa Indonesia agar tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu yang terhormat di negeri lain. Nah, kemudian yang kedua ada isi atau pembahasan. Nah, yang pertama itu ada alasan bagaimana bahasa Indonesia perlu dipertahankan, baik itu secara konteks global maupun Indonesia sudah memiliki posisi kuat di dunia internasional. Nah, yang pertama ada fakta. Yang pertama ada forum internasional bergengsi seperti Annual International Conference on Islam Studies telah menggunakan bahasa Indonesia sesuai amanat Perpres nomor 63 tahun 2009 pada pasal 27 ayat 1. Nah, yang kedua ada fakta yang kedua, yaitu adanya apresiasi terhadap pejabat negara, yaitu kepada Bapak Wapres KH Ma'ruf Amin dan Menteri Agama, kemudian Wali Kota Surakarta yang menggunakan bahasa Indonesia dalam forum internasional. Nah, kemudian yang kedua ada perkembangan bahasa Indonesia di kancah global dan fungsinya. Nah, untuk datanya ribuan mahasiswa asing dari berbagai negara seperti Timur Leste, Cina, Korea Selatan, dan kemudian Turki dan Mesir, yaitu belajar di Indonesia termasuk di PTKI, yaitu terdapat 6.967 mahasiswa asing pada tahun 2007. Nah, kemudian regulasi pendukungnya adanya penginternasionalan bahasa Indonesia, misalnya itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pada pasal 44 dan regulasi tentang beasiswa mahasiswa asing. Dan kemudian ada fungsi bahasa. Jadi fungsi bahasa tersebut adalah menjalankan fungsi heuristik yang memperoleh pengetahuan atau belajar tentang lingkungan. Nah, kemudian ada kendala dan tantangan. Nah, kendala dan tantangannya ini ada menjaga eksistensi di tengah arus global. Yang pertama ada internal. Nah, yang ini internal ini adalah kecenderungan masyarakat, terutama generasi muda mencampur adukan atau lebih mengutamakan bahasa asing. Yang kedua ada faktor eksternal. Nah, ini dominan bahasa global dalam media, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada solusi.
Solusi di sini adalah pentingnya menjadi bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri melalui pemantapan fungsi acuan regulasi seperti pada Perpres nomor 63 tahun 2019. Nah, kemudian ada langkah konkret dan menjaga eksistensi, fokus pada generasi muda. Yang pertama itu ada peran aktif masyarakat dan generasi muda, yaitu yang pertama menjadi duta bahasa. Duta bahasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam forum resmi maupun sehari-hari seperti yang dicontohkan oleh pembawa acara di presenter di IC. Dan yang kemudian kedua ada penyebaran budaya modern. Nah, di sini manfaat bahasa Indonesia sebagai sasaran untuk mengenalkan budaya yang halus, sopan dan santun, serta Islam yang modern ke dunia internasional seperti yang dilakukan oleh dosen PTKI. Dan yang ketiga ada pendukung BIPA, yaitu mendorong dan mendukung program pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing untuk menarikkan lebih banyak pelajar asing. Yang kemudian ada menjunjung tinggi regulasi. Menjunjung tinggi regulasi itu mematuhi regulasi seperti Perpres nomor 63 tahun 2019 yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam forum internasional dan di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada penutup. Jadi penutup ini sekaligus adalah kesimpulan dan ajakan untuk tetap mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi seperti ini. Nah, jadi untuk kesimpulannya, yang pertama itu adalah bahasa Indonesia adalah kontributor peradaban yang harus dijaga, yang harus kita jaga. Dan yang kemudian adanya eksistensi bahasa Indonesia telah kokoh secara yuridis dan terbukti kuat di kancah internasional melalui forum ISIS dan minat mahasiswa asing. Dan yang kemudian ada fungsi bahasa. Nah, fungsi bahasa ini ada yang heuristik dan referensial yang menjadikan pilar dalam pembangunan peradaban dunia. Dan kemudian di sini ada ajakan dari teks tersebut, yaitu mari kita terus mendukung, membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dijadikan bahasa sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan tamu yang terhormat di negeri lain. Baik, sekian presentasi dari teks atau tugas 3 yang telah diberikan oleh Ibu dosen tutor dari mata kuliah Tata Bahasa Indonesia dan Komposisi. Sekian yang dapat saya paparkan, sekian yang dapat saya analisis dari teks yang Ibu berikan. Terima kasih ya Ibu atas kesempatan yang diberikan untuk saya bisa membersihkan. Mohon maaf jika ada yang salah dari kata-kata saya atau kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.